Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Antomi dengan NIM 2515067. Saya berasal dari kelas A2 Hukum Perdata. Saya akan menjelaskan materi hukum perdata yang bertemakan sistematika hukum perdata menurut BW dan ilmu pengetahuan. Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Selanjutnya, Burgerlijk Wetboek atau BW. Burgerlijk Wetboek adalah kitab undang-undang yang mengatur hukum perdata yang berlaku di Indonesia, berdasarkan asas korrespondensi dari Belanda. BW mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan hingga kini sebagian besar ketentuannya masih berlaku sepanjang belum diganti oleh Undang-Undang Nasional. Selanjutnya itu sistematika hukum perdata menurut BW. Dibagi menjadi 4 buku. Buku pertama yaitu tentang orang atau van personen. Buku pertama mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek hukum. Materi yang diliputinya ialah yang pertama, status orang. Mengatur mengenai kelahiran, kematian, tempat tinggal, kecakapan bertindak, dan ketidakcakapan hukum. Yang kedua, hukum keluarga. Mengatur mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, perwalian. Selanjutnya, catatan sipil. Mengatur mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan kematian. Selanjutnya itu buku kedua tentang benda atau van zaken. Buku kedua mengatur mengenai benda dan hak-hak kebendaan. Materi yang diliputi yaitu pertama, pengertian benda, yang mengatur mengenai benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. Yang kedua, hak kebendaan, mengatur mengenai hak milik, hak pakai, hak mengungut hasil, hak gadai, dan hipotek. Selanjutnya, pewarisan, mengatur mengenai ahli waris, harta warisan, wasiat, dan pembagian warisan. Selanjutnya, buku ketiga. Buku ketiga ini mengatur tentang perikatan atau van verbintenissen. Buku ketiga merupakan buku yang paling luas dalam hukum perdata. Meliputi yang pertama, perjanjian, mengatur mengenai jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, hibah, dan penitipan barang. Yang kedua, wan prestasi, mengenai tidak melaksanakan prestasi, terlambatnya melaksanakan tetapi tidak sesuai, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Yang ketiga yaitu ganti rugi, mengatur mengenai pembayaran, novasi, kompensasi, pencampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang atau kadaluarsa. Selanjutnya buku keempat, yaitu tentang pembuktian dan daluarsa. Buku keempat ini mengatur alat pembuktian dalam perkara perdata. Alat buktinya ialah menurut KUHP Perdata, bukti tulisan, bukti saksi, prasangkaan, pengakuan, dan sumpah. Daluarsa adalah lewatnya batas yang mengakibatkan hilangnya hak untuk menuntut, diperolehnya suatu hak karena penguasaan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan, sistematika BW dianggap kurang sistematis karena hukum waris dimasukkan ke dalam buku kedua bersama hukum benda. Oleh karena itu, para sarjana hukum menyusun sistematika yang lebih logis. Selanjutnya, sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama, hukum tentang diri seseorang atau personan res, mengatur mengenai subjek hukum. Yang pertama, manusia sebagai subjek hukum. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sejak lahir. Hak-hak tersebut antara lain ialah hak memiliki harta, hak membuat perjanjian, dan hak memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua yaitu badan hukum. Selain manusia, badan hukum juga merupakan subjek hukum. Contohnya, perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, organisasi.
Yang ketiga yaitu kecakapan bertindak. Mengatur mengenai siapa yang cakap melakukan perbuatan hukum. Orang yang tidak cakap misalnya anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan orang-orang yang berada di bawah pengempuan. Faktnya itu yang kedua ada hukum keluarga atau family right. Mengatur hubungan hukum yang timbul karena ikatannya keluarga, yaitu perkawinan. Mengatur syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, dan perceraian. Dan hubungan orang tua dan anak mengatur hak pemeliharaan, nafkah, dan pendidikan anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum kekayaan. Vermogensrecht. Hukum kekayaan mengatur segala hak yang mempunyai nilai ekonomi. Yang pertama adalah hukum benda, mengatur hak atas benda. Contohnya yaitu hak milik, hak gadai, hak jaminan, dan hak pakai. Yang kedua ada hukum perikatan. Hukum mengatur hubungan hukum antara pihak mengenai prestasi-prestasi, dapat berupa menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya itu ada hukum waris atau Erbrecht. Hukum waris mengatur mengenai peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ahli waris. Golongan ahli waris menurut KUH Perdata, yaitu ada anak, suami atau istri, orang tua kandung atau keluarga sedarah lainnya. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, sistematika menurut BW. Kelebihannya yaitu memiliki dasar hukum yang jelas karena berupa kodifikasi. Yang kedua, menjadi pedoman dalam praktik peradilan. Dan yang ketiga, bersifat lengkap sebagai kitab hukum. Kekurangannya ialah penyusunan dianggap kurang sistematis. Hukum waris ditempatkan dalam buku 2 bersama hukum benda. Banyaknya ketentuan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Dan yang kedua, sistematika menurut ilmu pengetahuan. Memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dipahami, pembagian materinya lebih logis, dan sesuai dengan perkembangan ilmu hukum modern. Serta kekurangannya ialah tidak merupakan undang-undang yang mengikat secara langsung, dan bersifat teoritis dan digunakan sebagai pendekatan akademik. Selanjutnya itu kesimpulannya ialah hukum perdata di Indonesia masih banyak mengacu pada Burgerlijk Wetboek atau BW atau KUH Perdata yang membagi materi ke dalam 4 buku tentang orang, benda, dan perikatan serta pembuktian dan daluarsa. Sementara itu, menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata disusun secara sistematis menjadi 4 bidang, yaitu hukum tentang diri seseorang, hukum keluarga, dan hukum kekayaan, dan hukum waris. Perbedaan utama keduanya terletak pada pengelompokan materi, terutama hukum waris yang menurut BW digabung dengan hukum benda, sedangkan menurut ilmu pengetahuan dipisah menjadi cabang sendiri. Dalam praktik pendidikan, hukum kedua sistematika tersebut tetap dipelajari karena saling melengkapi. BW sebagai dasar hukum positif dan sistematika ilmu pengetahuan sebagai kerangka analisis yang lebih mudah dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.